Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardi Ersuma dari kelas MPI 3C. Di sini saya akan memaparkan materi tentang situasi pendidikan Islam di Indonesia. Dunia pendidikan Islam di Indonesia mengalami kemerosotan, terutama di bidang pendidikan Islam. Sesuai pernyataan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hafiz Abbas dalam seminar pendidikan nasional yang bertema Menggagas Sistem Pendidikan Nasional. Ia menyebutkan bahwa pendidikan Islam terus terpuruk karena tidak dianggap sebagai permasalahan hidup mati. Hal tersebut didasari karena pendidikan yang diajarkan oleh para guru tidak menitik beratkan pada prinsip agama. Padahal pendidikan Islam sangat berpengaruh, bukan hanya untuk kehidupan dunia saja, melainkan untuk akhirat. Selain itu, persoalan seperti kurangnya kompetensi guru, akses pemerataan pendidikan juga mempengaruhi majunya sebuah pendidikan. Sebelumnya, apa sajakah kompetensi guru yang harus dimiliki oleh seorang guru? Kompetensi guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Sedangkan masalah akses dan pemerataan pendidikan yang terbatas sesuai data Badan Pusat Statistik dan Pusat Statistik Data, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan ada 4,9 juta anak yang tidak tercakup pendidikan dikarenakan faktor ekonomi, geografis, dan lainnya. Hal ini menjadikan pendidikan sulit untuk ditempuh bagi anak yang berlatar belakang kurang mampu. Untuk mengatasi hal tersebut, kita sebagai masyarakat awam hanya bisa menuntut solusi kepada pemerintah. Pemerintah harus secara tegas dapat menangani masalah ini agar generasi penerus bangsa dapat mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembangunan gedung sekolah secara merata, pembagian buku-buku pelajaran dan peralatan sekolah secara gratis, kemudian pemenuhan kebutuhan guru di berbagai pelosok daerah, serta peningkatan fasilitas akses menuju ke sekolah. Pentingnya pendidikan Islam dapat diketahui melalui tujuannya secara filosofis, yakni membentuk muslim yang paripurna atau insan kamil dengan mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat. Sementara tujuan akhir yang akan dicapai adalah mengembangkan fitrah peserta didik, baik ruh, fisik, kemauan, dan akal secara dinamis, sehingga akan terbentuk pribadi yang utuh dan mendukung bagi pelaksanaan fungsinya sebagai khalifah fil ardh. Karena pada dasarnya manusia diciptakan di bumi ini sebagai pemimpin atau khalifah dan abid. Setelah kita mengetahui betapa pentingnya pendidikan Islam, maka sebaiknya kita terus mempelajari dan memperdalam ilmu agama tanpa ada kata bosan. Di era globalisasi seperti ini, mayoritas anak muda memikirkan tentang dunianya ketimbang akhirat. Berbagai teknologi bermunculan, menyebabkan dampak negatif bagi pengguna yang kurang kompeten. Teknologi disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif, padahal arti dari teknologi ini bukan sekedar alat atau media, melainkan suatu ide dan pemikiran yang cenderung mengarah untuk kemajuan. Fenomena yang tragis jika generasi penerus tidak bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya.
Apa jadinya suatu negara apabila generasi penerus yang akan memegang tongkat estafet kepemimpinan malah sibuk mengumbar berita-berita hoax yang belum terpercaya kebenarannya? Di sini perlu adanya suatu pendidikan Islam untuk menjadikan masyarakat lebih terdidik dan bijak dalam menggunakan teknologi. Hal ini sejalan dengan pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan Islam, yaitu yang pertama, ilmu terbagi menjadi dua, yaitu ilmu syariah berupa ilmu menyangkut keislaman dan ilmu ghairu syariah berupa ilmu umum. Proses pendidikan tersebut dapat menjadi solusi untuk generasi muda untuk berpikir aktif, kreatif, dan inovatif. Melalui kurikulum pendidikan Islam diharapkan dapat menjadi landasan yang digunakan pendidik untuk membimbing peserta didiknya ke arah tujuan pendidikan yang diinginkan melalui akumulasi sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental. Sedangkan ciri dari kurikulum pendidikan Islam adalah menonjolnya tujuan utama, yakni akhlak, cakupan dan kandungan luas yang menyeluruh, bersikap seimbang, dan disusun sesuai dengan minat dan bakat anak didik. Oleh karenanya, pendidik harus bisa menerapkan kurikulum pendidikan Islam tersebut dalam suatu lembaga pendidikan dengan tujuan supaya anak didiknya memiliki karakter dan sifat yang sesuai diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad merupakan suri tauladan yang baik. Diharapkan juga dapat mengamalkan ilmunya dalam kehidupan pribadi maupun sosial masyarakat. Pendidikan yang baik lebih ditekankan pada norma dan etika akhlak, dimulai dari etika seorang guru sebagai contoh yang baik bagi muridnya. Menurut Hashim Asy'ari, etika guru bersama murid ialah berniat mendidik dan menyebarkan ilmu, menghindari ketidakikhlasan, menggunakan metode yang mudah dipahami oleh anak, bersikap terbuka, lapang dada, dan tawadu, serta membantu memecahkan masalah-masalah anak didik. Nah, sekarang tinggal bagaimana penerapan pendidikan Islam yang baik di Indonesia. Pertama, kita mulai dari lingkungan keluarga. Berupa seorang anak diajarkan dengan rasa kasih sayang, kewajiban sopan santun dan keteladanan, menghargai orang lain, dan sebagainya. Kedua, lingkungan sekolah, seperti anak diberi pengajaran tentang akhlak, berperilaku, serta Al-Quran dan ketauhidan. Sekolah yang baik adalah sekolah yang mampu mencetak generasi unggul dalam hal umum maupun agama. Dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat, melalui keikutsertaan anak dalam pengajian-pengajian dan gotong royong. Dengan demikian, lingkungan pendidikan, keluarga, sekolah, dan masyarakat merupakan tiga pusat pendidikan yang harus membangun kemitraan. Apa yang sudah terbangun dalam keluarga yang sudah baik dilanjutkan di sekolah, dan yang kurang baik dapat diluruskan oleh sekolah. Demikian materi yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.